Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku dimanapun berada, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan pada kita semua, sehingga kita dapat belajar, kita dapat membahas, dan pembahasan kita insya Allah tentang zakat fitri. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan selain ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, ada lagi kewajiban yang hendaknya kita lakukan di penghujung Ramadan, yaitu membayar zakat fitri sebelum melaksanakan sholat Id. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami di dalam masalah zakat. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan zakat fitri? Yaitu zakat berbuka. Zakat fitri atau yang lebih dikenal dengan zakat fitrah ialah zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang di bawah tanggung jawabnya pada penghujung bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Hukum mengeluarkan zakat fitrah ini adalah wajib. Kewajiban yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW terhadap kaum muslimin, baik merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun wanita, kecil ataupun besar. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok gandum kepada seluruh kaum muslimin, baik orang merdeka ataupun budak, laki-laki maupun perempuan, muda ataupun tua. Beliau memerintahkan agar zakat ini ditunaikan sebelum orang-orang berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri. Lalu siapa saja orang yang diwajibkan membayar zakat fitri? Orang yang diwajibkan membayar zakat fitri ini adalah orang yang mempunyai 3 syarat. Syarat yang pertama adalah orang Islam. Jadi hanya orang Islam yang berkewajiban membayar zakat, sedang orang kafir tidak. Syarat yang kedua, orang yang berkewajiban membayar zakat fitri adalah orang yang menemui bulan Ramadan dan menemui bagian dari bulan Syawal. Artinya, orang yang menemui bulan Ramadan dan menemui bulan Syawal, maka wajib membayar zakat fitri. Contohnya, jika ada orang di bulan Ramadan masih hidup, tetapi ternyata menjelang maghrib meninggal, walaupun tinggal 5 menit lagi menjelang azan maghrib, maka saat itu tidak ada kewajiban keluarganya membayar zakat fitri, karena orang tersebut hanya menemui bulan Ramadan saja, tidak menemui bulan Syawal. Karena dalam Islam pergantian hari dimulai ketika maghrib. Namun jika ia meninggal setelah terbenamnya matahari di malam Idul Fitri, maka wajib bagi keluarganya untuk mengeluarkan zakat fitri. Begitu juga apabila ada bayi yang lahir dan lahirnya setelah tenggelam matahari di ujung Ramadan, maka tidak wajib dikeluarkan zakat fitri darinya. Namun jika bayi itu terlahir sebelum matahari terbenam, berarti sebelum azan maghrib, maka zakat fitri wajib dikeluarkan darinya walaupun masih bayi. Syarat yang ketiga, orang yang berkewajiban membayar zakat fitri adalah apabila mempunyai kelebihan makanan untuk diri dan keluarganya pada malam dan siang di hari Idul Fitri. Adapun tujuan dari zakat fitri, zakat fitri disyariatkan dengan tujuan untuk membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari segala sesuatu yang mengotori seperti perbuatan sia-sia, perbuatan keji, dan dari segala amalan yang mengurangi nilai puasa Ramadan, dan juga untuk menyantuni para fakir miskin sehingga mereka ikut bergembira di hari Idul Fitri. Sebagaimana juga hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, An-Nasai, dan yang lainnya, beliau mengatakan Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri sebagai pensuci bagi orang-orang berpuasa dari hal yang sia-sia, omongan yang tidak perlu, dan sebagai bantuan makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id, itu merupakan zakat yang diterima.
Siapa yang menunaikan setelah sholat Id itu merupakan sedekah biasa. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan Ibu Abbas ini memberikan kepada kita hikmah. Yang pertama, bahwasanya zakat fitri ini sebagai pembersih atau pensuci bagi orang-orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan kotor. Mungkin ada kata-kata jorok, ghibah, berbohong, maka zakat fitri ini menyempurnakan ibadah puasa kita. Dan hikmah yang kedua, untuk memberi makan pada orang miskin. Kemudian kapan pelaksanaan zakat fitri ini? Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban zakat fitri ini dikeluarkan hendaknya waktu utama atau waktu yang afdolnya, yaitu semenjak terbit fajar di hari raya Idul Fitri hingga saat-saat menjelang dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Adapun waktu yang diwajibkan adalah di malam Idul Fitri. Jadi kewajiban membayar zakat fitri dimulai semenjak terbenam matahari di malam hari raya Idul Fitri, karena zakat fitri itu bertujuan untuk mensucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir pada waktu matahari sudah terbenam. Oleh karena itu, zakat fitri hendaknya ditunaikan pada akhir Ramadan dan selambat-lambatnya sebelum sholat Id dilaksanakan. Apabila zakat tersebut ditunaikan sesudah sholat Id, maka berubah menjadi sedekah biasa, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Barang siapa yang menunaikan zakat fitri setelah sholat Id tanpa ada uzur, maka ia berdosa. Ada juga pendapat sebagian ulama bahwa zakat fitri boleh ditunaikan sejak awal Ramadan. Namun para sahabat seperti Ibnu Umar menyatakan diberikan rukhsah, yaitu 1 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Ada pendapat lain yang menyatakan boleh membayar zakat 3 hari sebelum Idul Fitri atau sejak awal bulan Ramadan. Ini menunjukkan berbeda antara waktu pembagian dan waktu pengumpulan. Adapun pengumpulan seminggu sebelumnya tidak apa-apa, tetapi untuk pembagian maka yang paling utama adalah sebelum sholat Id. Kemudian tata caranya bisa kita langsung melakukannya sendiri-sendiri dengan mendatangi para fakir miskin atau secara kolektif di masjid. Kemudian zakat fitri apa yang kita keluarkan? Jenis makanan pokok yang dikeluarkan untuk zakat fitri adalah berupa makanan pokok seperti gandum, kurma, beras, jagung, kismis, keju dan sebagainya sebanyak 1 sok atau 2,5 kg. Memang di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri dengan 1 sok kurma atau gandum, karena ini adalah makanan pokok penduduk Madinah. Seandainya itu bukan makanan pokok mereka, tetapi mereka mengkonsumsi makanan pokok lainnya, tentu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mengeluarkan zakat fitri yang biasa mereka makan. Mazhab Maliki dan Syafi'i juga membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain seperti beras, jagung, sagu, dan ubi. Tetapi menurut mazhab Imam Syafi'i, membayar zakat fitri tidak boleh dengan uang dan sebagainya. Tidak diperbolehkan artinya tidak sah. Jadi harus berupa makanan pokok, dan makanan pokok kita di Indonesia adalah beras. Berarti yang kita bayarkan 1 sok beras atau 2,5 kg beras. Pendapat Imam Syafi'i ini juga sama dengan pendapatnya Imam Maliki dan Imam Ahmad Hambal. Berarti jumhur ulama menurut 3 mazhab mengatakan tidak boleh dan tidak sah zakat fitri dengan uang. Tetapi menurut Abu Hanifah boleh saja dengan uang. Jadi ada satu mazhab, yaitu mazhabnya Hanafi atau Abu Hanifah, yang membolehkan membayar zakat fitri dengan uang. Jadi anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi masih ada pendapat ulama, kita boleh memilih mana yang lebih maslahat untuk kita ambil. Tapi jika kita ingin mengikuti dari mazhabnya Imam Hanafi, yaitu membayar zakat dengan menggunakan uang, syaratnya harus 100% mengikuti mazhab Hanafi. Artinya mengikuti takarannya mazhab Hanafi, karena takarannya lebih banyak, yaitu 1 soknya 3,8 kg beras, bukan 2,5 kg beras. Jadi jika membayar berupa uang, dihargakan dengan harga beras yang kita makan, semisal
harga beras per kilonya 10.000. Berarti membayar zakat fitrahnya sebanyak 10.000 dikalikan 3,8 kg. Berarti 38.000, bukan 25.000. Kalau mengikuti mazhab Hanafi. Tetapi kalau mengikuti jumhur ulama 3 mazhab, Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali, yang dibayar berupa beras 2,5 kg. Lalu kepada siapa zakat itu diberikan? Orang yang berhak menerima zakat fitri adalah orang-orang fakir dan miskin. Hal ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, karena di dalam hadis tersebut disebutkan zakat fitri sebagai makanan untuk orang miskin. Hadis tersebut dengan jelas menyatakan bahwa zakat fitri itu diperuntukkan kepada orang-orang miskin saja, bukan 8 golongan sebagaimana zakat mal. Jadi zakat fitri tidak boleh diberikan kepada selain fakir dan miskin, kecuali tidak ada lagi orang yang fakir atau tidak tingkat kefakirannya mereka ringan, atau terdapat kelompok dari penerima zakat yang lebih membutuhkan. Lalu di mana zakat fitrah disalurkan, yaitu sebaiknya di tempat di mana kita tinggal. Tapi jika menunaikannya di tempat lain juga sah-sah saja, artinya gugur kewajibannya. Hanya jika kita menunaikan di tempat di mana kita tinggal lebih afdol atau lebih utama. Baik anak-anakku, demikianlah fikih dari zakat fitrah. Secara ringkas semoga memberikan pada kita wawasan dan semakin memberikan kita pengetahuan tentang bagaimana tata cara daripada zakat fitri. Demikian anak-anakku, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.